Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan kembali mengingatkan tentang kemarin jenis-jenis pecahan ya. Masih ingat? Kita sudah belajar tentang pecahan biasa. Contohnya 2/5, ini pecahan biasa. Kemudian ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu contohnya 3/4/7 ya. 3-nya ini bilangan bulat, 4/7-nya ini pecahan ya, bilangan pecahan. Makanya disebut juga dengan bilangan pecahan campuran. Kalau ini pecahan biasa ya, ini pecahan biasa. Kalau ini pecahan campuran. Kemudian pecahan desimal ya, contohnya 0,37. Ini namanya bilangan desimal. Kemudian persen, 25%. Persen itu artinya persen, singkatan dari per 100 kan. Jadi untuk pecahan biasa itu jika penyebutnya sama, misalnya ada penyebutnya sama ya, dua bilangan pecahan penyebutnya sama, itu bisa langsung dijumlahkan, bisa langsung dikurangi, dan bisa langsung dikalikan ya. Jika ada dua pecahan atau lebih penyebutnya berbeda ya, itu bisa langsung dikalikan. Ingat, kalau untuk perkalian, kalau penyebutnya berbeda bisa langsung dikalikan. Tapi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, jika penyebutnya berbeda, itu harus disamakan dulu penyebutnya. Contoh 2/6 ditambah 1/6. Nah, ini bisa langsung dihitung hasilnya. 6-nya tidak berubah ya, penyebut tidak berubah. Yang berubah itu pembilangnya. 2 ditambah 1, 3. Hasilnya 3/6. Nah, kalau untuk pengurangannya, contohnya 9/4 dikurangi 2/4. Hasilnya adalah 7/4. Jadi kalau untuk penyebut tidak boleh berubah. Tuh ya, yang berubah adalah pembilangnya. Nah, kalau untuk perkalian, contohnya setengah dikali 2/2. Nah, hasilnya 1 dikali 2, 2 dikali 2, 4 ya. Jadi kalau untuk perkalian, penyebut kali penyebut, ini penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang. Itu kalau untuk perkalian ya anak ya. Tapi kalau untuk pengurangan dan penjumlahan, ini penyebut tidak boleh berubah. Untuk pecahan yang penyebutnya berbeda, jika pecahan yang penyebutnya berbeda, itu kalau untuk perkalian bisa langsung dikalikan ya. Jadi kalau untuk menyebutnya berbeda bisa langsung dikalikan. Misalnya setengah dikali 2/3. Ini kan penyebutnya beda ya, bisa langsung dikalikan. Setengah, 1 dikali 2, 2 dikali 3, 6. Jadi kalau untuk perkalian, kalau penyebutnya beda bisa langsung dikerjakan ya. Tapi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan itu tidak bisa ya. Kalau untuk penjumlahan
dan pengurangan tidak bisa, harus disamakan dulu penyebutnya. Kemarin sudah Ibu jelaskan ya, misalnya setengah ditambah sepertiga, itu kita cari faktornya dulu. Faktor dari 2 dan 3, ternyata faktornya adalah FPB nya ya, bukan faktor ya. Kita cari KPK, bukan FPB, maaf, kita cari KPK nya dulu. KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6 dibagi 2 hasilnya 3 dikali 1 3 ya. 6 dibagi 3 hasilnya 2 dikali 1 2. Kalau udah sama penyebutnya, sama dengan cara yang tadi, langsung kita jumlahkan. Begitu juga dengan pengurangan. Misalnya 4 per 5 dikurangi 1 per 3. Nah, ini kita cari dulu KPK nya. KPK dari 5 dan 3 itu adalah 15 ya. Kalau kalian hafal perkalian cepat ya, bisa langsung 5 dikali 3. Bisa jadi ada yang lebih kecil dari sana ya. 15 dikali 3, 15 dibagi 5 hasilnya 3 ya. 15 ini dibagi 5 hasilnya 3. Kemudian dikali dengan 4. Berapa? 3 dikali 4 12 ya. 15 dibagi 5 3 dikali 4 12. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 dikali 1 5. Oh, ini tadi pengurangan ya. Nah, ini dikurangi. Kalau udah seperti ini bisa langsung kita hitung. 12 dikurang 5 hasilnya 13. Pecahan campuran ya, campuran itu ada angka bilangan bulatnya dan ada bilangan pecahannya. Itu untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian caranya sama ya, harus dibuat dulu menjadi pecahan biasa. Kemarin sudah pernah dijelaskan ya oleh Ibu ya. Jadi kalau pecahan biasa itu baru bisa kita operasionalkan, atau kita kalikan, kita jumlahkan, atau kita kurangi. Tapi kalau masih campuran susah ya. Kita merubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya 5 1/2 ditambah 1 per 4 ya. Ini caranya, atau 1 per 4 ya. Nah, ini kita buat dulu jadi pecahan biasanya. Ingat penyebutnya sama dulu dengan yang asli. Nah, ini penyebutnya 2, ini 2 ya. Ini kita pindahkan ke sini. Yang angka ini nanti kita pindahkan ke sini. Akan kita ubah bilangannya, ini kita ubah menjadi bilangan pecahannya di sebelah sini nanti bentuknya. Bilangan campuran yang ini akan kita ubah menjadi bilangan pecahannya di sini ya. Ini udah pernah Ibu ajarkan, tidak apa-apa, kita ulang lagi. Yuk kita hitung. 5 dikali 2 10 ditambah 1 11. Terus 1 dikali 4 4 ditambah 1 5. Nah, kalau untuk penjumlahannya, ini bentuk penjumlahannya 11 per 2 ditambah 5 per 4 hasilnya belum bisa, harus kita samakan dulu penyebutnya. Faktor KPK dari 2 dan 4 adalah 4 ya. Jangan 8 ya, kalau 8 nanti hasilnya terlalu besar bentuk angkanya, walaupun dia senilai ya. Nah, 4 dibagi 2 dapatnya 2. Jadi penyebut yang baru dibagi dengan penyebut yang lama. 4 dibagi 2 2. Hasilnya nanti kita kalikan dengan pembilang. 2 dikali 2 dari kali 11 2 per 22 ya. Kemudian 4 dibagi 4 1 dikali 5 5, jadi tetap tidak berubah. Nah, ini hasilnya 22 ditambah 5 27 per 4. Kalau pengurangannya sama, jadi 11 per 2
dikurang 5/4. Ini kita samakan penyebutnya ya. Penyebutnya tadi 4 dapatnya. Di sini 22, di sini 5. Hasilnya 22 dikurang 5 berapa? 22 dikurang 5 hasilnya 18 ya. 18/4 ya. Nah, kalau untuk perkaliannya 11/2 dikali 5/4 sama dengan 55/8. Kita ke bilangan desimal ya. Untuk bilangan desimal itu yang harus kita perhatikan, baik itu untuk penjumlahan, pengurangan maupun perkalian, posisinya harus disusun ke bawah dengan posisi koma yang lurus. Contohnya 2,31. Nah, dengan ada angkanya lagi yang beda. Ini bilangan desimal yang pertama, ada bilangan desimal yang satunya lagi, misalnya 1,5. Nah, ini ingin kita jumlahkan ya, kita jumlahkan nanti, atau ingin kita kurangi. 2,31 dikurang 1,5, dan nanti akan kita kalikan 2,31 dikali 1,5. Nah, caranya bagaimana? Kita selesaikan satu-satu ya. Jawab untuk nomor 1. Untuk nomor 1 kita susun ke bawah 2,31. Ingat, komanya harus lurus. Ini 1 turun, 3 dikurang 5 tidak bisa, berarti pinjam ke sebelahnya jadi 13. 13 dikurang 5 berapa anak-anak? 8 ya. Ini sudah berubah jadi angka 1. 1 dikurang 1 kosong, jadi 081. Ini untuk nomor 1. Untuk nomor 2 jawabannya 2 maaf, ini pengurangan ya. Yang pertama pengurangan, nomor 2 berarti ini dikurangi, ini ditambah ya ibunya. Kalau yang ini 2,31 terus sama 1,5. Kita mau tambahkan 1 turun, 3 ditambah 5 8, 2 ditambah 1 3 ya. Jadi kalau untuk penjumlahan ya dijumlahkan, kalau untuk pengurangan dikurangi. Nah, kalau untuk perkaliannya 2,31 dikali 1,5. Nah, kalau untuk perkalian itu boleh sebenarnya tidak lurus ya anak-anak. Nah, biasa 5 dikali 1 5 ya. 5 kali 3 15, 1 simpen. 5 dikali 2 10, tambahin jadi 11 ya, 1 ya, tambah 1 simpenan tadi. Kemudian 1 kali 1 1 ya. 1 kali 3 3, 1 kali 2 2. Duh, ini ibunya agak nggak enak nulisnya di bawah ya. Terus kita jumlahkan ini ke bawah 5. Ingat kalau ini agak maju 1 ya. Ini jadi hasilnya 6, ini 4, ini 3. Nah, karena di sini ada 2 angka di belakang koma, yang ini 1 angka di belakang koma, berarti kita jumlahkan 2 angka di belakang koma ditambah 1 angka di belakang koma, berarti hasilnya harus 3 angka di belakang koma. Jadi ada 3 angka yang harus di belakang koma, 1, 2, 3. Jadi komanya di sini anak-anak. Begitu kalau untuk perkalian ya. Jadi kalau untuk perkalian, aduh maaf, ini jadi harus 3 angka di belakang koma ya. Karena ini yang ininya 2 angka di belakang koma, yang ininya 1 angka di belakang koma, jadi 2 ditambah 1 hasilnya 3, maka hasilnya nanti 3 angka di belakang koma. Jadi 2,31 dikali 1,5 hasilnya 3,465.